Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aminah selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam, ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak akan punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini hadir dalam bentuk kata-kata, dan inilah topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu mekanisme pasar dalam Islam. Selamat pagi, saya Intan, saya dari kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Dan selanjutnya akan ada teman-teman saya yang bertugas sebagai pemateri 1, 2, dan 3. Penyampaian materi 1 dan 2 tentang pengertian pasar dan perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Muhammad Aditya Rahman. Pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dan dalam perekonomian. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar. Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia, namun sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Selanjutnya, perspektif Islam. Pasar yang selama ini berkembang, khususnya di Indonesia, hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem keekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar, dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hak dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang, yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar. Penyampaian materi 3 dan 4 tentang harga dan persaingan sempurna dalam Islam dan kekuatan pasar dalam ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Muad Syudik. Harga dan persaingan sempurna pada pasar Islam. Menurut Abu Yusuf, masyarakat luas menyadari bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawaran saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, harga akan turun. Kekuatan pasar dalam ekonomi Islam. 1. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini yaitu harga barang yang bersangkutan, pendapat konsumen, harga lain yang terkait, dan ekspektasi atau pengharapan. 2. Penawaran. Menurut Ibnu Taimiyah, adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Penyampaian materi 5 dan 6 tentang intervensi dan regulasi pasar dan distorsi pasar yang akan disampaikan oleh Nancy Sirahma Aisyah. Intervensi dan regulasi pasar.
Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Selanjutnya ada distorsi pasar. Yang pertama yaitu penimbunan barang atau ikhtiar. Pedagang dilarang melakukan ikhtiar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi, hal ini disebut dengan monopolis rent seeking. Larangan ikhtiar ini terdapat dalam sabda Nabi SAW. Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak melakukan ikhtiar kecuali orang yang bersalah. Yang kedua ada tafsir atau penetapan harga, merupakan salah satu praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezoliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabiat tetap ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap, Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda, fluktuasi harga turun naik itu adalah perbuatan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu selanjutnya ada riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-Quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutkan sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya. Riba termasuk transaksi yang batil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, memakan harta dengan batil itu dengan riba. Dengan firman Allah Al-Baqarah 188, dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya ada tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, sama-sama ridho. Mereka harus mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Selanjutnya ada jual beli goror. Jual beli goror ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli goror dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information-nya hanya dialamin oleh satu pihak saja. Misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam goror incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam goror terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dilibatkan dua pihak. Selanjutnya ada tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zolim. Beberapa praktik bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungkan harga tersebut, contohnya adalah larangan maks, pengambilan bea cukai atau pungli. Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungkan secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Penyampaian materi 7 tentang keseimbangan pasar yang akan dilanjutkan. Penyampaian kesimpulan oleh Intan Tri Septiawati. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan atau yang biasa disebut equilibrium merupakan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, baik permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah.
Proses terjadinya keseimbangan pada dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan ataupun penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran ataupun sisi permintaan. Untuk proses pencapaian keseimbangan pasar akan dijelaskan melalui grafik. Pada grafik tersebut terlihat bahwa pada tingkat harga P1 maka barang yang diminta akan sebesar QD1, sementara jumlah barang yang pasokan ke pasar akan sebesar QE1. Ketika jumlah barang yang dipasok melebihi jumlah barang yang diminta, maka harga cenderung tertekan ke bawah, sehingga harga mengalami penurunan. Ketika harga turun, maka hal ini di satu sisi akan mendorong permintaan konsumen meningkat, tetapi di lain pihak penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah barang yang dipasok ke pasar menurun. Ketika harga mencapai tingkat harga sebesar P2, jumlah barang yang diminta adalah sebesar QD2, sementara jumlah barang yang dipasok besar adalah sebesar QD2. Di sini terlihat masih ada kelebihan pasokan, namun besarnya sudah lebih rendah dari keadaan sebelumnya. Sebagai akibatnya, dari harga akan tertekan ke bawah, namun demikian kekuatan penekanan harga ke bawah semakin melemah. Kembali di sini produsen akan mengurangi jumlah pasokan barang ke pasar, sementara konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Proses ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya jumlah barang yang diminta tepat sama dengan jumlah barang yang dipasok, sehingga kekuatan antara permintaan dan penawaran berada dalam posisi seimbang. Posisi yang seimbang ini dicapai pada tingkat harga sebesar P4. Pada posisi ini, kekuatan yang ada dalam pasar yang mendorong harga naik atau permintaan sama dengan kekuatan yang menekan harga turun atau pasokan atau penawaran. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi gerakan perubahan harga karena kekuatan yang ada dalam pasar adalah seimbang. Baik, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan seperti yang pertama, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Yang kedua, dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Yang ketiga, terdapat beberapa sarjana muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Yang keempat, kontribusi dari para sarjana muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Yang kelima, menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan, maupun pelaksanaan. Kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Yang keenam, ada distorsi pasar yang meliputi pertama, penimbunan harga atau ihtikar, yang kedua, penetapan harga, yang ketiga, riba, yang keempat, tadlis, yang kelima, jual beli gharar, dan yang keenam, tindakan melambungkan harga. Dan yang ketujuh, keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu sisi di mana semua kekuatan yang ada di dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Mungkin sekian kajian teori dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Intan sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.